Saudaraku, para sahabat GPIB dimanapun saudara berada pada malam hari ini, perkenankanlah saya mengucapkan selamat jumpa untuk kita semua dalam acara Night Call GPIB di tanggal 20 Mei 2022 pada malam hari ini. Saudara-saudaraku, sahabat GPIB, saya Pendeta Tetelepta dari GPIB Karisma Jakarta. Saat ini saya sebagai Ketua Majelis Jemaat di Jemaat Karisma Jakarta Selatan. Dan pada malam hari ini, sebelum kita membaringkan tubuh kita di tempat pembaringan, di tempat peraduan untuk beristirahat malam, saya mau mengajak sahabat GPIB untuk bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur bahwa sebelum kami beristirahat malam, kami bersyukur bahwa Tuhan telah menuntun kami dari pagi sampai dengan petang dan malam hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dalam suka dan duka kami telah dituntun oleh Tuhan. Dan malam ini sebelum kami beranjak pada istirahat malam, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mau membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun kami dalam menjalani istirahat malam ini. Tuhan, bimbing kami dengan Roh Kudus supaya firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan tidak hanya secara formalitas, tapi firman Tuhan ini dapat kami mengertinya, lalu kemudian kami menghayatinya, dan kami dapat mengamalkannya dalam hidup beriman kami. Berfirmanlah kepada kami semua, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku, para sahabat GPIB, bacaan kita pada malam hari ini itu terambil dari pertama Tawarik pasal 21. Pertama Tawarik 21 ayat 28 hingga pasal 22 ayat 1. Pertama Tawarik pasal 21 ayat 28 sampai dengan pasal 22 ayat 1. Firman Tuhan mengatakan, pada waktu itu juga Daud mempersembahkan korban di sana ketika ia melihat bahwa Tuhan telah menjawab dia di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Kemah suci yang dibuat Musa di padang gurun dan mezbah korban bakaran pada waktu itu ada di bukit pengorbanan di Gibeon. Tetapi Daud tidak berani pergi ke sana berhadapan dengan Allah untuk menanyakan petunjuknya, sebab ia takut kepada pedang malaikat Tuhan itu. Lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan Allah kita, dan disinilah mezbah untuk korban bakaran itu.
Saya ulangi, ayat pertama dari pasal 22. Lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan Allah kita, dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Saudaraku, sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, dimanapun saudara berada, apa yang kita baca dari pasal 21 tidak bisa terlepas dari pasal-pasal sebelumnya. Dan terutama pasal 21 ini, saudara-saudara, itu kita harus lihat secara utuh. Nah, saya mengajak kita semua untuk memahaminya bersama-sama di malam hari ini. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, perikop bacaan kita yang kita baca sebagiannya itu berjudul atau diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, mezbah didirikan dekat Yerusalem, tulah berhenti. Itu diberikan, judul itu diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Mezbah didirikan dekat Yerusalem, tulah berhenti. Sahabat GPIB, sekali lagi, judul ini menurut saya menarik juga. Mezbah didirikan dekat Yerusalem, tulah berhenti. Pertanyaan pertama, siapa yang mendirikan mezbah? Siapa yang mendirikan mezbah itu? Dan pertanyaan kedua, mengapa mezbah itu didirikan? Sahabat GPIB, tidak susah, tidak sulit menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ternyata Daudlah yang mendirikan mezbah itu di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Itu dapat kita lihat dalam ayat 22. Ayat 22 menyebutkan hal itu. Dan tempat itu pun dibeli dengan harga penuh. Jadi tempat itu dibeli oleh Daud dengan harga penuh. Walaupun dalam ayat 23 Ornan menawarkan untuk memberikan semuanya, dia mau berikan kepada raja, kepada Daud. Tapi Daud menolaknya. Ornan mau memberikan sesuai dengan kebutuhan untuk mendirikan mezbah. Namun Daud menolak. Di ayat 24 Daud menyatakan bahwa dia akan membelinya dengan harga penuh. Dia tidak mau diskon, dia tidak mau dengan harga yang murah, tapi dia mau membelinya dengan harga penuh. Daud tegaskan melalui ungkapan di ayat 24 bagian akhir, sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan, dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Ya, perhatikan itu. Dia tidak mau menyulitkan orang lain juga. Lalu Daud mendirikan mezbah
bagi Tuhan itu di dalam ayat 26 ya, ayat 26 itu dia katakan. Di situ dikatakan bahwa lalu Daud mendirikan mezbah bagi Tuhan. Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, saudaraku. Dan Tuhan menjawab dengan menurunkan api ke atas mezbah korban bakaran itu. Kemudian Tuhan berfirman. Respon Tuhan terhadap sikap Daud itu, Tuhan berfirman kepada malaikat supaya dikembalikan pedangnya ke dalam sarungnya. Ya, pedangnya yang sudah siap untuk dipakai untuk melakukan tindakan selanjutnya, itu atas firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada malaikat. Pedang itu dimasukkan kembali ke dalam sarungnya. Nah, sahabat GPIB, Daud dengan kesadaran penuh mendirikan mezbah korban bakaran itu dan mempersembahkan korban. Karena Daud sadar, saudaraku, Daud sadar bahwa dia telah berdosa. Kesadaran dari Daud ini yang membuat dia melakukan tindakan itu. Dia telah berdosa dengan mengikuti bujukan rayuan dari iblis. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang pertama dari pasal 21. Dia telah mengikuti apa yang dikehendaki oleh iblis. Dan kemudian dia menyuruh Yoab serta pemuka rakyat untuk pergi menghitung jumlah rakyat Israel. Nah, kesalahan Daud sangat besar, saudara. Sehingga Daud menurut ayat 30 tidak berani dia pergi untuk berhadapan dengan Allah, untuk menanyakan petunjuk Allah. Dia tidak berani. Kenapa? Karena dia sadar betul dia telah melakukan hal yang salah. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, judul renungan kita malam ini, datanglah padanya. Dalam cerita yang kita baca, Daud sadar akan kesalahannya, maka Daud datang. Ya, Daud setelah dia menyadari akan kesalahannya, dia datang. Dia datang kepada Tuhan melalui korban bakarannya. Ketika dia sadar bahwa Tuhan membuka diri untuk menerimanya kembali, maka Daud membaharui janjinya kepada Tuhan. Dia baharui janjinya kepada Tuhan itu. Daud datang dengan sepenuh hati. Maka Tuhan, kita lihat, setelah datang Daud dengan sepenuh hati, maka Tuhan, respon Tuhan terhadap kedatangan Daud dengan sepenuh hati, Tuhan membatalkan tulah yang lebih hebat lagi yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Tuhan batalkan tulah. Sahabat GPIB, maukah kita seperti Daud, saudaraku? Dalam cerita ini, Daud sadar bahwa dia tunduk pada bujukan dan rayuan setan dengan menghitung kekuatan manusia, dengan menghitung kekuatan rakyatnya, jumlah rakyatnya. Itu berarti bahwa dia menghitung kekuatan manusia. Dia tidak lagi, dia sudah berpaling dari Tuhan. Nah, itulah kesalahannya. Dan kesalahan itu disadari betul bahwa dia mengandalkan kekuatan manusia.
Akibatnya, saudaraku, Daud bersama orang Israel harus menerima hukuman dari Tuhan. Pilihan Daud adalah kesadaran diri bahwa Daud salah. Daud menyadari, dia mengoreksi dirinya, ternyata dia salah, saudaraku. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, cerita ini menunjukkan, bahwa Daud memberi teladan kepada kita semua, siapapun kita, sebagai apapun kita, apakah sebagai pimpinan, sebagai anggota biasa, apakah sebagai pendeta, sebagai diaken penatua, kita sebagai warga jemaat atau warga masyarakat, kita sebagai pelayan-pelayan khususkah? Jika terjadi kekeliruan, saudara-saudara, dan kesalahan yang kita buat, maka cara yang paling baik adalah seperti Daud, dia datang padanya. Daud sadar diri dan Daud datang pada Tuhan dengan penuh kesadaran, saudaraku. Daud mengakui kekeliruan. Maukah kita seperti Daud, dengan sadar betul jika ada kekeliruan yang kita buat, saudaraku, kita datang kepada Tuhan supaya jangan terjadi malapetaka yang lebih hebat lagi. Maukah kita seperti itu, saudaraku? Atau seringkali juga kita mengkambing hitamkan orang lain. Seringkali kita lempar batu sembunyi tangan, saudaraku. Seringkali kita tidak berani mengakui kekurangan dan kesalahan kita. Bahkan kadang-kadang kita menyalahkan orang, membuang kesalahan kepada orang lain. Saudaraku, pesan bagi kita semua adalah kita semua harus sadar diri. Jika ada kekeliruan yang kita perbuat, sadarlah dan kembalilah ke jalan yang benar, saudaraku. Kembalilah ke jalan yang benar dan baharuilah diri di hadapan Tuhan. Baharuilah diri di hadapan Tuhan. Daud tidak menyalahkan siapa-siapa. Daud tidak menyalahkan iblis juga yang membujuknya. Daud juga tidak menyalahkan Yoab. Daud tidak menyalahkan orang Israel, melainkan Daud menyalahkan dirinya sendiri dan datang kepada Tuhan Allah untuk membaharui janjinya, saudaraku. Sahabat GPIB, mari kita semua sebelum kita beristirahat malam, mari kita hening sejenak. Kita teduhkan diri kita, saudaraku. Kita ingat apa yang telah kita lakukan di sepanjang hari ini, dari pagi sampai dengan petang atau sampai dengan malam ini. Apa yang kita sudah lakukan, saudaraku? Apakah yang kita lakukan itu bertentangan dengan kehendak Tuhan? Jika ya, mari datanglah padanya. Mari datanglah pada Tuhan. Dan mari baharui janji kita masing-masing. Mari baharui janji kita pada Tuhan. Mari kita bersyukur pada malam ini, saudaraku, bahwa firman Tuhan pada malam ini mengajak kita untuk menyambut Tuhan dengan kuasa kasih-Nya. Datanglah dengan tulus. Datanglah dengan penuh kejujuran, saudaraku. Mari sahabat GPIB, mari memasuki istirahat malam dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita semua yang mengandalkan Tuhan.
Shalom. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk taburan firman Tuhan pada malam ini. Kiranya firman Tuhan ini menuntun kami untuk mengingat kembali apa yang kami lakukan di hadapan-Mu. Biarlah firman Tuhan pada malam ini membuka hati dan pikiran kami untuk sadar apabila kami melakukan kesalahan, biarlah kami datang pada Tuhan mengakui itu, lalu kami membaharui diri, membaharui janji kami di hadapan-Mu. Kiranya firman Tuhan ini bukan basa-basi, bukan sekedar kami baca, kami renungkan, tapi kami tidak praktekkan. Biarlah firman Tuhan pada malam ini kami semua dapat praktekkan ini dalam kehidupan pribadi, keluarga, juga di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa dan negeri ini, di tengah-tengah gereja Tuhan, khususnya GPIB dalam kehadirannya. Baik kami sebagai pimpinan, sebagai anggota, sebagai warga biasa, baik kami sebagai diaken penatua, sebagai pendeta, biarlah kami semua sadar akan tanggung jawab kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak saling menyalahkan, tapi kami mengakui di hadapan-Mu untuk membaharui diri, memberi diri dibaharui oleh Tuhan, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang berbahagia. Sertai kami dalam istirahat malam ini, sertai semua sahabat GPIB di mana saja berada, sertai seluruh masyarakat di negeri ini, Indonesia tercinta ini, dan sertai seluruh masyarakat dunia di tengah-tengah tantangan dunia masa kini. Mampukan kami untuk jujur dan tulus untuk hadir menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah kami datang kepada Tuhan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berkati GPIB dengan segala programnya, dengan segala aktivitasnya, baik itu di tingkat sinodal maupun di tingkat wilayah di Mupel. Tuhan berkati GPIB di jemaat-jemaat masing-masing, dan terutama juga untuk jemaat-jemaat di pos-pos Pelkes. Berkati para pendeta yang terus berjuang untuk melayani Tuhan walaupun dalam kesulitan, keterbatasan di daerah-daerah Pelkes. Berkati mereka, baik itu di perbatasan-perbatasan darat maupun di perbatasan di laut. Kami berdoa agar Tuhan menyertai mereka semua, para pendeta, diaken penatua, dan warga jemaat. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negeri kami ini, Indonesia. Berkati dan sertai kami semua, pemerintah kami dan seluruh masyarakat Indonesia. Berkati TNI dan Polri dalam melaksanakan tanggung jawab mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Berkati semua yang berkecimpung di partai-partai politik. Berkati seluruh jemaat GPIB dengan berbagai aktivitasnya. Berkati anak-anak Tuhan yang ada dan hadir dalam mengemban tugas di tengah-tengah negeri ini, ya Tuhan. Bahkan hamba-hamba-Mu yang melaksanakan tugas di lembaga-lembaga, baik itu gereja di dunia ini, di tingkat dunia maupun Asia, dan di negeri kami Indonesia ini. Tuhan sertai kami semua, ya Tuhan. Inilah doa kami di saat kami akan beristirahat malam. Lindungi kami dalam istirahat malam kami, dan berkati kami dalam menjalani istirahat ini. Dan besok pagi Tuhan bangunkan kami lagi dengan kekuatan baru, yang di dalamnya kami terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom saudaraku, Tuhan memberkati kita semua.